Peristiwa memilukan saat konser musik. Salah satu hiburan yang disukai oleh banyak orang adalah konser musik. Penonton bisa bertemu idola, menyanyi bersama, dan berjumpa dengan sesama fans. Walaupun konsernya hanya beberapa jam, momennya akan selalu diingat seumur hidup. Namun, beberapa konser musik yang telah Minda rangkum kali ini berbeda dari konser biasanya. Bukannya menyenangkan, konser musik ini justru berakhir mengenaskan. Dan bahkan memakan korban jiwa juga meninggalkan kenangan menyedihkan. Seperti pada cuplikan berikut ini, pada 22 Desember 2018 lalu, tsunami Selat Sunda menerjang panggung grup band asal Indonesia, Seventeen, yang sedang pentas di kawasan Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Mereka tampil untuk memeriahkan acara gathering PLN. Saat tampil sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, tepat saat lagu kedua Seventeen menghibur penonton, tsunami mendadak muncul dan menerjang panggung, lalu menyeret semua orang yang ada di lokasi kejadian. Bencana tsunami yang melanda Selat Sunda telah menelan banyak korban, termasuk 3 anggota grup band Seventeen dan 1 istri anggota grup band tersebut. Badan SAR Nasional mencatat bahwa ada 426 korban yang ditemukan meninggal dunia dan 7.202 korban luka-luka akibat kejadian itu. Nah, berikut ini Mindar telah rangkum beberapa peristiwa memilukan saat konser musik. 1. Peristiwa Republika Cro-Magnon. Peristiwa ini terjadi di malam 30 Desember 2004. Sebuah klub rock bernama Republika Cro-Magnon di Buenos Aires, Argentina mengadakan sebuah konser musik dan menampilkan beberapa band rock. Salah satunya adalah Calderos. Jumlah penonton saat itu melebihi kapasitas penonton, dari 1.500 menjadi 4.000 penonton. Karena penontonnya yang membludak, panitia klub memutuskan untuk menutup pintu-pintu yang ada. Bahkan pintu darurat pun ditutup dan dikunci. Sayangnya, hal ini menjadi keputusan yang sangat salah, karena di tengah-tengah konser berlalu, tiba-tiba saja ada api yang muncul. Diduga api datang dari kembang api yang dibawa oleh penonton. Api mulai menyulut jaring-jaring yang ada di atas langit-langit dan menyebar ke seluruh ruangan. Dan kebetulan sekali, saat kejadian ini terjadi, sistem keamanan penyiram otomatis di klub sedang tidak bekerja. Akibat dari kejadian ini, membuat jalanan dipenuhi kepulan asap hitam, dan kabarnya 194 orang meninggal dunia dan 1.492 orang terluka, dan rata-rata korbannya adalah remaja berumur 20-an awal. Dua, Santika Nightclub. Peristiwa ini terjadi di Ekamai, Watana, Bangkok, Thailand. Saat tahun baru, klub besar ini membuat sebuah perayaan tahun baru yang meriah, khususnya di malam kejadian. Klub ini didatangi banyak orang yang siap berpesta dan menikmati malam tahun baru mereka. Mereka menyalakan kembang api yang besar. Saat pesta kembang api selesai, orang-orang masuk lagi ke klub dan ternyata ada percikan api entah dari mana muncul di atap ruangan dan menjalar sangat cepat hingga ke seluruh bagian lain. Kejadian ini memakan korban hingga 200 orang, termasuk staf klub dan juga turis. Korban-korban dilarikan ke 19 rumah sakit yang berbeda. 61 orang kehilangan nyawa dan hanya 29 orang yang jasadnya teridentifikasi. Tiga, peristiwa Sabtu Kelabu AACC Bandung. Peristiwa ini dikenal dengan tragedi Sabtu Kelabu AACC, terjadi di Gedung Asia Afrika Culture Center pada 9 Februari 2008. Kali ini merupakan konser dari sebuah band underground yang bernama B-Side. Gedung ini mampu menampung 400 orang, dan pada saat itu terisi penuh sampai diperkirakan ada sekitar 500 orang yang hadir. Meskipun penontonnya sedikit membludak, semua pengunjung yang datang lumayan tertib dan konser berjalan lancar. Di saat B-Side konser jam 19.00, pada saat itu memang keadaan ruangan jadi lebih pengap dan panas, juga dipenuhi aroma asap rokok. Tapi, walaupun sesak, kebanyakan penonton masih terlihat having fun mendengarkan musik-musik yang dibawakan B-Side sambil menari. Dan setelah 1,5 jam konser berakhir pada 20.30, para penonton pun mulai mendekati pintu utama untuk keluar dari gedung.
Nah, disinilah di waktu yang sama saat orang-orang mau keluar, ratusan remaja yang tidak punya tiket dan tertahan di luar karena tidak boleh masuk itu, tiba-tiba menjebol pintu dan memaksa masuk ke ruangan sambil dorong-dorongan. Dan mulai dari situ, orang-orang mulai dempet-dempetan, terhimpit hingga terinjak-injak. Banyak sekali yang pingsan, dan yang naasnya, dari peristiwa ini memakan 11 korban yang kehilangan nyawa. Bahkan ada satu orang yang koma berhari-hari setelah itu kehilangan nyawanya. 4. Konser musik Rhythm Club Amerika Serikat. Kejadian ini terjadi di Mississippi pada 23 April 1940 saat musisi jazz Walter Barnes and His Royal Carolians tampil di depan lebih dari 700 orang. Yang menarik, di konser ini si promotor atau si penyelenggara dari konsernya itu memasang dekorasi berupa lumut Spanyol. Dan lumut ini dibuat untuk menutupi kasau atau kayu-kayu interior. Kemudian lumutnya disemprot menggunakan fluid insektisida berbahan utama minyak bumi. Nah, dalam kondisi kering, lumut-lumut hiasan ini menghasilkan gas metana. Sekitar pukul 11 malam saat Walter Barnes and His Royal Carolians sedang tampil, tiba-tiba entah dari mana muncul api di dekat pintu utama. Dan si lumut yang menghasilkan gas metana itu langsung menyulut api dan membakar venue yang berisi ratusan orang. Api berkobar besar, melahap seluruh ruangan venue. Dan malam itu, di seluruh penjuru kota, orang-orang bisa mendengarkan suara teriakan dan tangisan korban-korban yang meminta bantuan. Orang-orang itu terjebak di dalam venue. Setelah diselidiki, ternyata 21 dari 24 jendela venue tertutup rapat. Hal itu disengaja dilakukan oleh promotornya agar orang-orang di luar tidak bisa masuk atau sekedar mendengarkan musik dari dalam. Ada beberapa orang yang selamat keluar lewat pintu tiket dan dinyatakan 209 orang meninggal. Lima, Beverly Hills Super Club Amerika Serikat. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu tanggal 28 Mei 1977 dan terjadi pada liburan weekend Memorial Day. Ada satu klub yang lumayan dikenal bernama Beverly Hills Super Club yang membuat acara musik di salah satu ruangan mereka yang dinamakan Cabaret Room. Mereka menghadirkan salah seorang penyanyi sekaligus aktor Hollywood yang lumayan populer pada zaman itu. Namanya adalah John Davidson. Cabaret Room ini bisa menampung sekitar 600 orang. Tetapi pada malam itu, saking populernya John Davidson, ada sekitar 1.300 orang yang masuk ke Cabaret Room. Dan ribuan orang lain berada di ruangan lainnya. Jadi di keseluruhan ruangan klub ada sekitar 3.000 orang. Di ruangan lain bernama Zebra Room sedang ada yang melangsungkan resepsi pernikahan. Nah, setelah acara berakhir, tamu-tamu undangan dari Zebra Room mulai mencium bau aroma terbakar. Bau asap. Tiba-tiba mereka sadar ada api. Api ini menyebar dengan cepat dan orang-orang yang ada di klub semuanya mencoba lari keluar di waktu yang sama. Orang-orang berdesakan dan injak-injakan. Semua lampu padam dan orang-orang berlarian di dalam kegelapan. Pemadam kebakaran dari setiap daerah sekitar datang untuk mencoba memadamkan api. Tapi mereka terpaksa harus mundur karena keadaan gedung yang sudah sangat bahaya. Dan benar saja, sekitar tengah malam, tiba-tiba gedung ini jatuh rubuh dan saking intensnya kebakaran sampai 2 hari kemudian puing-puingnya masih terbakar. Kebakaran besar yang satu ini mengakibatkan 165 orang kehilangan nyawa dan 162 orang meninggal di tempat. 3 orang lainnya meninggal di rumah sakit setelah coba diselamatkan. Enam, konser boyband Mirror di Hong Kong. Baru-baru ini, sebuah konser boyband asal Cina yang berlangsung di Hung Hom Coliseum Hong Kong pada Kamis malam 28 Juli 2022. Kejadian ini ramai di media sosial. Sebuah insiden mengerikan terjadi. Layar LED seberat 90 kg tiba-tiba jatuh saat anggota Mirror dan para backdancer atau penari latar tampil di atas panggung. Sontak,
Hal itu membuat para penonton yang hadir di konser tersebut berteriak histeris seperti pada video. Dalam video yang beredar di media sosial, banyak netizen yang mengkhawatirkan kondisi orang-orang di atas panggung. Dalam insiden tersebut, 12 anggota boyband Mirror dikabarkan selamat dan tidak terluka. Namun, 2 orang penari latar dikabarkan terluka. Korban terparah diduga bernama Mo Lee Kai-in. Setelah diperiksa intens, bagian ketiga dan keempat tulang leher Lee terkilir. Bagian kepala dan paru-parunya juga mengalami luka serius. Luka Lee ini berpotensi lumpuh permanen. Kejadian ini juga melukai 3 orang penonton perempuan yang duduk tidak jauh dari tempat kecelakaan LED terjatuh. Setelah melakukan penyelidikan awal, diketahui bahwa salah satu tali logam LED putus selama konser. Menteri Kebudayaan Kevin Yeung mengatakan masih mencari apa penyebab putusnya kabel yang menahan layar panel raksasa itu. Itulah tadi beberapa peristiwa memilukan saat konser musik versi sedang viral. Tetap waspada dan tetap utamakan keselamatan untuk setiap acara. Saksikan terus Sedang Viral hanya di Radar TV.